Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sueni dengan NIM 18650 kalian 3 dari kelas B. Di sini saya akan membahas modul kedua, yaitu model prototipe. Langsung saja. Model prototipe metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam metode prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan kebutuhan pelanggan. Communication, quick plan, quick design, prototype, consideration, delivery, dan feedback. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode prototipe. Kelebihannya ada 3, yaitu 1, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja jauh lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Kemudian kekurangannya prototyping di sini hanya 2, yaitu pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, dan juga belum memikirkan kemampuan pemilihan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat, selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Kemudian, model prototyping pada pengembangan sistem informasi. Penerapan sistem merupakan hal penting bagi pihak pengembang sistem informasi dalam menilai keberhasilan sistem informasi tersebut, apakah berjalan sesuai dengan perencanaan dan apakah tidak memenuhi keinginan pelanggannya. Perencanaan dan analisis yang tidak jelas sering menimbulkan permasalahannya yang akan berdampak pada kegiatan pengembangan. Penelitian ini akan memberikan penggambaran penggunaan model prototipe pada kegiatan pengembangan sistem informasi dengan harapan dapat menghasilkan prototipe sebagai salah satu langkah awal sebuah kegiatan pengembangan sistem informasi. Prototipe dibuat dengan tujuan memberikan kenyamanan presisi dan pemahaman awal akan proses dari dasar sistem yang akan dikembangkan, sehingga akan ada komunikasi yang baik antara pengembang penggunaan sistem. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun rujukan bagi pengembang sistem informasi yang telah mengikuti langkahnya. Pengembangan secara struktur. Kemudian implementasi metode prototyping dalam perencanaan aplikasi elektronik tiket atau etiket berbasis Android. Transportasi publik saat ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan disebabkan karena permintaan masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan dalam semakin meningkat. Penyajian informasi ketersediaan tiket bus saat ini masih manual, sehingga calon pengguna pun harus datang ke agen untuk mengetahui ketersediaan tiket dan menentukan pemesanan tiket, sehingga tidak jarang pula jika ada pengguna yang kehabisan tiket bus karena pengguna tidak dapat informasi secara langsung. Untuk memudahkan calon pengguna dalam melakukan pemesanan tiket dan pencarian informasi jalur keberangkatan bus, maka dibangun aplikasi pemesanan tiket bus berbasis Android. Kemudian aplikasi yang dirancang menggunakan MySQL, Adobe Dreamweaver, dan Android Studio. Metode pengamanan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode prototyping. Sedangkan untuk metode pengujian dengan menggunakan black box testing, metode ini digunakan untuk mengetahui apabila ada kesalahan kinerja pada sistem tersebut. Tujuannya dibuat aplikasi ini dalam
untuk memudahkan calon pengguna bus dalam melakukan pencarian bus dan memesan tiket agar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa berkaitan dengan waktu dan tempat. Mungkin itu saja penjelasan dari model prototik, lebih kurangnya buat bahkan. Terima kasih.